Shalom teman-teman. Puji Tuhan, kita bisa beribadah pada hari ini. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Yes. Sudah pada rapi? Udah pada siap? Kita angkat lagu pujian, Yesus cinta semua anak. Baiklah teman-teman, semuanya silakan duduk. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, Give to You. Everything I am
Selamat hari Minggu adik-adik. Di pagi yang indah ini kita memulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu yang senantiasa memberkati kehidupan anak-anak kami, sekalipun anak-anak kami Tuhan di rumah masing-masing untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tapi kami percaya anak-anak-Mu Tuhan senantiasa dalam sukacita. Mulai awal ibadah kami sampai selesai, biarlah menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan teristimewa firman yang mau kami dengar nantinya Tuhan. Biarlah Tuhan bisa didengar oleh anak-anak kami, menjadi berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Kami sambut ibadah kami penuh dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekalian. Mari kita siapkan kidung jemaat kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 21, kita nyanyikan ayat yang pertama. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan ibadah minggu kita. Hari ini kakak akan membacakan ayat hafalan. Sebelum kakak membacakan ayat hafalan, kita akan mendengarkan ayat hafalan minggu yang lalu. Teman-teman, saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dari Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Baiklah adik-adik, kakak akan membacakan ayat hafalan hari ini 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sudah hafal adik-adik? Saya ulangi sekali lagi ayat hafalannya ya. 1 Petrus 4 ayat 8. Sambil diingat ya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih adik-adik. Salam. Baiklah adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Surgawi, limpah
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Inang di sini. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Ayo, Alkitabnya sudah ada kan? Iya, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kita membacanya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Inang baca ya sekali lagi. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, adik-adik sekalian, tema atau topik minggu kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus cinta semua anak. Tuhan Yesus cinta aku, Tuhan Yesus juga cinta kamu. Nah, adik-adik boleh lihat, kalau dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 tadi ada judul di atasnya tentang Petrus dan Kornelius. Ayo, kalau misalnya Inang bertanya, siapa sih si Petrus ini? Tahu nggak jawabannya? Iya, Petrus itu yang sering disebut dengan Simon Petrus. Dan itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Benar, yang menjawab benar ya dapat jempol. Nah, sekarang Inang mau bertanya, lalu Kornelius ini siapa? Apakah dia juga salah satu dari murid Tuhan Yesus? Ada nggak nama murid Tuhan Yesus yang namanya Kornelius? Kayaknya enggak ya. Lantas Kornelius ini siapa? Mau tahu siapa Kornelius? Nah, kalau mau tahu siapa Kornelius, mari kita saksikan video berikut ini. Kornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Kornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Nah, adik-adik sudah tahu kan siapa si Kornelius? Kornelius itu adalah seorang perwira. Jadi cerita ini, khotbah kita pada hari ini adalah tentang Petrus yang datang ke rumah Kornelius. Petrus seorang Yahudi mendatangi rumah Kornelius yang bukan seorang Yahudi. Nah, adik-adik pernah nggak atau pernah nggak mendatangi rumah temannya yang tidak seagama dengannya? Misalnya nih adik-adik kan seorang yang beragama Kristen. Lalu pernah nggak datang ke rumah temannya yang bukan beragama Kristen? Ayo tunjuk tangan, siapa yang pernah? Iya, siapa yang punya teman yang bukan beragama sama seperti kita? Ayo tunjuk tangan. Nah, ceritanya itu seperti adik-adik yang punya teman yang tidak seagama dengan adik-adik. Sama seperti Petrus dan Kornelius. Nah, ternyata Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa. Tuhan tidak hanya sayang kepada umat
Kristiani, tapi Tuhan juga sayang kepada seluruh umat yang beragama. Tuhan sayang kepada Inang, Tuhan sayang kepada adik-adik sekalian, Tuhan sayang kepada anak yang rambutnya keriting, Tuhan sayang kepada anak yang kulitnya hitam, Tuhan sayang kepada anak yang bukan beragama Kristen, Tuhan sayang kepada semua umat agama. Nah, kalau Tuhan sayang kepada semua umat agama, lantas kita harus bagaimana? Adik-adik, ini nih yang ditunggu-tunggu. Inang punya satu cerita. Ceritanya berkesan sekali. Sama seperti Petrus dan Cornelius yang mereka tidak satu agama. Mau lihat nggak ceritanya? Ayo, kita tonton ceritanya bersama-sama. Ini dia ceritanya. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini. Kristina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Kris. Pinta ibunya Kristina. Nabila, Kristina. Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, boleh, jawab serentak Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi.
Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Christina. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Nah, sudah tahu kan? Sudah lihat kan ceritanya? Begitu indahnya tadi ada 3 orang yang bersahabat dengan berbeda-beda agama. Adik-adik, Tuhan sayang kepada semua umat beragama tanpa ada perbedaan. Oleh karena itu, adik-adik yang punya teman yang bukan seagama sama adik-adik wajib menghargai, wajib memahami. Adik-adik juga harus mengasihi mereka karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Nah, cerita tadi cukup menjelaskan tentang perikop khotbah kita hari ini. Jadilah anak-anak yang menghargai persahabatan dengan berbeda agama. Karena apa? Karena Tuhan juga menyayangi tanpa membeda-bedakan semua umat beragama. Ayo, siapa yang mau demikian? Janji ya, kita harus menghargai teman kita yang tidak seagama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Kami puji kebesaran-Mu ya Allah Bapa, yang sampai pada saat ini Tuhan memperkenankan kami dalam keadaan sehat. Kami boleh belajar walaupun dari rumah, kami boleh beribadah walaupun dari rumah. Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau juga ya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kesehatan. Biar Tuhan untuk setiap apa yang kami lakukan, baik itu dalam pendidikan kami, dalam peribadahan kami ini, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati setiap orang-orang yang ikut andil dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhanlah yang melindungi kami dari wabah yang masih mewabah saat ini. Ini doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 2. Segala lemah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Ya, welcome back to Biasket. Aduh, ngublur. Nah, di sini ada Bang Seon ya, pesenmennya nih. Kita jalan lagi. Ini ada si Doni yang main musiknya nih. Don. Ini satu lagi nih, ada Inang pendeta ya.